Hai Kak, hari Minggu nih, kita main game online yuk. Gak sempet Kak, nanti siang aja ya. Kenapa Kak, pagi aja? Mau online sih, tapi ibadah. Emang ada? Ada dong Kak. Yuk kita ajak adik-adik untuk ibadah bersama lewat pujian ini. Ayo deh. Hari ini harinya Tuhan, saatnya kita beribadah, siapkan hati untuk dengar firman. Mari beribadah. Hari ini harinya Tuhan, saatnya kita beribadah, siapkan hati untuk dengar firman. Ayo beribadah, ku dengar dan ku renungkan firman Tuhan yang diceritakan, ku lakukan, ku dapatkan hari-hari penuh sukacita. Hari ini harinya Tuhan, saatnya kita beribadah, siapkan hati untuk dengar firman. Ayo beribadah, ku dengar dan ku renungkan firman Tuhan yang diceritakan, ku lakukan, ku dapatkan hari-hari penuh sukacita. Ayo, ayo kita beribadah, walau hanya dari rumah saja, siapkan hati untuk dengar firman. Mari beribadah. Ayo, ayo kita beribadah, walau hanya dari rumah saja, siapkan hati untuk dengar firman. Kita beribadah, siapkan hati untuk beribadah dengan sukacita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bisa gereja online lagi Tuhan. Pimpinlah kami dari awal sampai akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ini dia sasaran empuk. Mumpung dia lagi tidur. Dasar pemalas. Shh, jangan berisik. Sedang mimpi apa kamu? Nih, coba rasakan peluru ketapel Gino. Nah, yes, Gino, jagoan ketapel, dijamin pasti kena. Wah, gawat nih. Wah, ibu bakalan marah nih. Mendingan kabur ah. Ada sasaran empuk lagi nih. Daripada bengong nonton TV ah. Diam ya. Ah, kena. Ah, kenapa nih? Kok tiba-tiba gambarnya hilang? Ah, loh, antenanya kok bisa patah? Hei Gino, kamu apain antena TV-ku ha? Salah anak bandel, jahil banget sih kamu. Sini kamu, benerin antenaku. Hei, jangan lari. Dasar nggak tanggung jawab. Gawat, Ali marah banget tadi. Dia ngejar aku nggak ya? Aku deg-degan nih. Tenang, udah aman sekarang. Nggak ada yang bisa ngalahin aku. Gino, jagoan ketapel. Ulur terus, Beng. Banyak angin nih. Enak ya.
kita main layangan nggak ada yang ganggu. Yuk, nih gantian. Aduh, Abeng, layangannya sobek. Wah, siapa sih yang merobek layanganku? Iya, jahat banget sih. Hebat kan tembakanku, Gino. Rupanya dia yang merusak layangan kita, Beng. Dasar anak bandel. Awas kamu ya. Wah, gawat. Mereka kayaknya marah banget. Buruan kabur ah. Mangga-mangga itu kelihatannya mateng-mateng. Wah, pasti asik nih. Manisnya. Wah, si Gembul makan mangga sendirian. Enak amat nggak bagi-bagi. Gembul, kau kerjain nanti. Nih, aku temen mangganya. Biar kamu teman Gembul. Aduh, apaan ini? Rasain lo. Jaya banget sih nih orang. Awas, es banget kamu. Es bikin segar. Maaf bang. Kurang ngajar. Kualat kamu sama orang tua ya. Hah? Gembul kena batunya, syukurin. Kita harus laporkan hal ini ke orang Iya tuanya. betul, kenakalannya benar-benar sudah kelewatan. Permisi Pak. Ya, ada apa ini rame-rame? Ada masalah apa anak-anak? Lihat Pak, layangan saya sobek di ketapel Gino. Antena TV saya juga rusak di ketapel Gino. Kepala saya sampai benjol begini juga gara-gara Gino. Gino sering mengganggu kami dengan ketapelnya. Dagangan saya juga hancur karena dia. Bapak minta maaf karena Gino kalian jadi begini. Biar nanti Bapak yang menghukum Gino. Baiklah, kalau begitu kami permisi dulu. Silahkan. Hei Gino, apa yang telah kamu lakukan selama ini, ha? Siapa yang mengajari kamu nakal? Ayo jawab, kamu tahu akibat perbuatanmu itu banyak orang yang jadi sengsara. Mulai sekarang kamu dihukum tidak boleh keluar rumah lagi. Dan ketapel kamu ayah sita untuk dimusnahkan. Lalu sampai kapan Gino dikurung di rumah ya? Sampai kamu bersikap baik. Bosan rasanya di rumah terus, sepi, nggak ada teman main. Sore bebas, sekarang aku bisa bermain lagi dengan teman-temanku. Beng, boleh tidak aku ikut main layangan? Tidak, kami nggak mau main sama anak nakal sepertimu. Iya, sana main di tempat lain saja. Satu, dua. Aku ikutan main tali dong. Tidak, kami tidak mau main dengan anak nakal. Sorry ya. Sudah, pergi sana. Nanti kami ketularan nakal. Oh, Permul. Bul, boleh nggak aku ikutan main bola? Tidak, karena kamu sudah bikin kepalaku jadi benjol. Ya, nggak ada yang mau main denganku lagi. Teman-temanku semua sepertinya membenciku. Mungkin ini hukuman atas kenakalanku kemarin. Mulai sekarang aku janji tidak akan nakal lagi. Semoga teman-temanku mau memaafkan aku dan mau bermain lagi denganku. Kasiana, nakalnya anak-anak zaman sekarang ingetin nakalnya kakak dulu. Oh, emang Kak David nakal ya? Kata orang-orang sih nakal. Kasiana, kalau dulu saya nakal, kakak mau berteman sama saya nggak? Ah, Kak David mah ada-ada aja pertanyaannya. Emang apa hubungannya dengan cerita kita hari ini? Sebelum kita bahas, kita doa dulu yuk. Yuk. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca bagian firman Tuhan hari ini yang diambil dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Sekali lagi ya kakak ulang, Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia.
Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk mengikut dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Untung aja saya tadi belum jawab pertanyaan Kak David. Ternyata jawaban saya berubah setelah saya baca Alkitab hari ini. Loh, kok bisa? Dik, bicara tentang kasih. Gampang ya untuk diucapkan, tapi sulit buat dilakukan. Kalau kita mengasihi orang yang baik dengan kita, itu gampang. Ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu baik sama saya akan lebih baik sama kamu. Tapi gimana ya kalau kita harus mengasihi teman yang kadang-kadang perilakunya menjengkelkan, melukai hati kita. Sama seperti si Gino, anak dalam cerita tayangan tadi. Gino anak yang suka usil dan suka buat kesel hati teman, hati orang tuanya. Untungnya si Gino segera menyadari kesalahannya. Namun ternyata temennya gak ada lagi yang mau main sama dia. Mungkin mereka takut ya diusilin sama si Gino lagi. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bagaimana kita dapat menerima teman-teman di sekitar kita. Yang pertama, mengasihi. Kasih dapat membuat seseorang bertobat dan merasa diterima sebagai teman. Kalau dalam cerita tayangan tadi, ketika si Gino menyadari kesalahannya, Gino butuh teman yang bisa menerima dia. Sama seperti Yesus yang mau menerima Lewi, si pemungut cukai, orang yang tidak disukai karena perbuatannya. Namun Yesus mau menerima Lewi, sehingga Lewi bertobat. Yang kedua, apa yang membuat kita dapat menerima teman-teman di sekitar kita adalah kita belajar untuk menerima kekurangan orang lain dan bersedia untuk memaafkan. Setiap orang punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Namun dibutuhkan kerendahan hati untuk dapat menerima kekurangan orang lain dan bersedia untuk memaafkan. Kecenderungan orang suka bilang begini, saya sih udah maafin dia, tapi saya nggak akan melupakan kesalahannya. Saya akan ingat terus sampai saya mati. Nah adik-adik, kalau kayak gini kira-kira tulus nggak ya maafinnya? Memaafkan berarti melupakan kesalahan orang lain dan tidak mengingat-ingat kesalahannya. Kalau Tuhan Yesus aja mau menerima kita dan mau mengampuni segala kesalahan kita. Untuk itu kita belajar bagaimana kita dapat memaafkan kesalahan orang lain. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Adik-adik kita bisa baca bersama-sama, teksnya ada di sini, adik-adik bisa baca ya. 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dalam Alkitab dikatakan kalau kita mengasihi Allah, kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama kita.
Yang ketiga, bagaimana kita dapat menerima teman-teman di sekitar kita, yaitu kita belajar menghargai perbedaan. Setiap orang diciptakan unik dan berbeda, nggak ada yang sama, bahkan yang kembar sekalipun. Kalau di dalam anggota keluarga kita saja, kita punya perbedaan. Ada perbedaan sifat, ada perbedaan kebiasaan, perbedaan selera makan. Ada anak yang periang dan suka ngobrol, tapi ada juga anak yang pendiam. Ada anak yang kurus, ada juga anak yang gemuk. Ada anak yang tinggi dan ada juga anak yang pendek. Nah, kalau dalam anggota keluarga kita saja, kita punya banyak perbedaan, apalagi dalam lingkup yang lebih luas ya adik-adik. Teman, tetangga, saudara, guru. Gak bisa dipungkirin kalau kita juga cenderung lebih suka berteman dengan orang yang punya banyak kesamaan hobi misalnya. Anak yang suka hobi main sepeda, dia akan lebih suka berteman atau bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama hobinya naik sepeda juga. Bahkan membentuk suatu kelompok atau komunitas, bicycle club misalnya namanya. Atau anak yang suka berenang, dia akan lebih suka berkumpul atau bikin janji dengan temannya yang sama-sama suka berenang. Bahkan membentuk suatu kelompok, swimming club misalnya. Atau anak yang suka dengan pelajaran matematika, dia cenderung lebih suka berkumpul dengan teman-temannya yang sama-sama hobi pelajaran matematika juga, dan membentuk suatu kelompok, math club misalnya namanya. Atau anak yang suka pelajaran IPA, dia cenderung lebih suka berkumpul dengan teman-temannya yang sama minatnya dengan dia dan membentuk suatu kelompok, science club misalnya namanya. Namun bukan berarti anak yang suka bicycle club gitu lebih hebat daripada anak-anak swimming club, atau anak-anak math club lebih unggul daripada anak-anak science club. Sekali lagi adik-adik, karena Allah menciptakan kita berbeda supaya kita bisa saling melengkapi. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang gemuk, ada yang kurus. Perbedaan diciptakan untuk saling melengkapi supaya ada keseimbangan. Coba adik-adik bayangkan, kalau ada dua anak yang sama-sama suka ngobrol dan mereka jalan sama-sama, apa yang terjadi? Kalau mereka ngomong, dua-duanya sama-sama ngomong, gak ada yang ngedengerin. Begitu juga kalau semua orang jadi penjual, semua orang jadi pedagang, gak ada yang beli. Atau semua orang jadi guru, gak ada yang jadi murid. Coba adik-adik ingat-ingat, kita kadang-kadang lebih suka memuji orang atau mengejek orang karena berbeda dengan kita. Sangat baik kalau kita lebih suka memuji orang, karena akan membawa suasana yang baik dalam hati kita, dalam hidup kita. Tapi kalau kita lebih suka mengejek orang, secara tidak langsung kita telah menghina ciptaan Allah. Karena Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dari ketiga hal yang kakak sebutkan tadi,
yaitu tentang kasih, tentang belajar menerima kekurangan orang lain dan bersedia untuk memaafkan, juga belajar menghargai perbedaan. Kita belajar untuk menerima teman-teman di sekitar kita. Kiranya Tuhan dapat menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bicara tentang menghargai perbedaan, hari ini kita akan menyanyikan lagu apa, Kak? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tapi Nuansa musik yang berbeda. Musik! Kak, Tuhan Yesus baik ya. Tapi kenapa Tuhan Yesus gak makan dengan orang Farisi aja ya? Kok malah makan dengan Lewi si pemungut cukai? nah, jawabannya ada di Lukas 5 ayat 32. Kakak bacain ya. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. William sudah tahu jawabannya belum? Sudah Kak, jawabannya di Lukas 5 ayat 32 kan ya. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Yuk adik-adik kita persiapkan persembahan syukur kita untuk Tuhan. Masukkan ke dalam amplop dengan rapi dan titipkan kepada papa dan mama kita. Papa dan mama akan memberikan persembahan ini melalui nomor rekening yang tercantum di bawah ini. 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pesan cerita minggu ini. Kita belajar untuk menerima teman-teman di sekitar kita. Caranya, 1. Mengasihi. Mengapa? Karena kasih dapat membuat orang bertobat dan merasa diterima. Kedua, belajar menerima kekurangan orang lain dan bersedia untuk memaafkan. Ketiga, menghargai perbedaan karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menuntun kami dalam ibadah ini. Tolong supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi pelaku dalam firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan kami bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Ibadah sudah selesai adik-adik. Jangan lupa pesan minggu ini ya. Sampai jumpa minggu depan.